Shalom anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat, Pak. Sehat, tapi suaranya lemah. Sehat ya? Sehat, Pak. Ini pertemuan pertama kita ya? Iya, Pak. Pertemuan pertama kita. Dan Bapak ini juga baru masuk kelas 1 SMP. Semua yang ada di sini bisa sampai ke SMP berarti karena memang pintar-pintar. Gimana rasanya setelah masuk SMP? Senang, Pak. Saya takutnya, Pak. Berapa itu? Jauh dari rumah, Pak. Jauh dari rumah, di mana rumahnya? Dari sini sampai ke Sumur, Pak. Oh, sungguh ya. Jauh juga kemana Bapak ya? Oke. Karena ini pertemuan pertama kita, jadi Bapak mau beritahu bahwa kan sekarang udah SMP. Jadi semua tingkah laku atau sikap ketika masih SD jangan dibawa ke SMP. Karena kita udah memasuki yang namanya remaja. Tahu semua remaja kan? Belum? Remaja itu adalah proses menuju kedewasaan. Jadi anak-anak Bapak kan sedang dalam proses menuju kedewasaan. Jadi jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang masih kekanak-kanakan lah, masih kayak anak-anak. Kita kan udah SMP, bukan anak SD lagi. Jadi jangan lagi bawa sikap ketika masih SD, SMP. Baru Bapak mau beritahu setiap pertemuan itu kita melakukan yang namanya ibadah. Jadi setiap minggunya dua orang maju ke depan memimpin kita dalam ibadah. Satu memimpin lagu, satu lagi memimpin doa. Dan setiap minggu itu bergantian kita buat. Jadi untuk hari ini siapa yang kita buat untuk memimpin lagu sama doa kita? Langsung duduk semua ini ya. Nampakkan di lagu. Oke. Siapa namanya? Kenal, Pak. Nathanael. Mantap ya namanya ya. Nama Tuhan kita Nathanael. Itu adalah orang yang saleh. Karena dia kita diceritakan Nathanael itu adalah orang yang saleh. Berarti yang memimpin kita dalam ujian adalah orang saleh. Lalu untuk memimpin doa kita, ada yang mau anak-anak Bapak? Semua udah bisa berdoa kan? Bisa kan? Siapa yang mau? Atau Bapak jujur aja? Reta. Oh, Reta. Jadi yang memimpin doa kita Reta, yang membawa doa kita
terima kasih untuk anak-anak Bapak yang sudah memimpin ibadah kita. Oke, selanjutnya kita absen dulu, tapi Bapak kan belum kenal ini semua sama anak-anak Bapak yang baru nikah, yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Jadi anak-anak Bapak juga kan belum kenal sama Bapak. Jadi duluan Bapak perkenalan. Atau ada yang sudah kenal sama Bapak? Belum, Pak. Belum ada ya? Oke, jadi Bapak memperkenalkan ini. Perkenalkan, nama Bapak Dimas Kirana Purba. Ada yang Purba di sini? Gak ada ya? Oh, saya kira ada. Oke, Bapak itu guru pendidikan agama Kristen. Jadi selama nanti kelas 1 lah. Adik-adik anak-anak Bapak yang akan mengajar dan anak Bapak sebagian. Jadi kita akan jumpa sama setahun di kelas 2 nanti mungkin ganti atau tetap Bapak nanti kita tidak tahu kan. Jadi selanjutnya kita perkenalan ya. Bapak kan Bapak juga mau tahu ini siapa absen itu memang ada tapi kan Bapak tidak tahu yang mana Bapak. Jadi perkenalan masing-masing. Mulai dari yang baju biru. Siapa? Perkenalan. Nama panjang, Pak. Nama panjang, nama lengkap, tempat tinggal, asal SD. Perkenalkan, nama saya Edi Deborah Budi Sumantri. Saya tinggal di Riau dan asal SD saya SDN 001. Oh, ini buat di situ. Jauh juga ya dari Riau ke sini ya? Iya, Pak. Pindah sama orang tua ya? Iya, Pak, itu kalau gitu. Oh, oke selanjutnya sambung. Perkenalkan teman-teman, nama saya Edi Deborah. Saya dari Indonesia. Saya SDN 001. Perkenalkan Pak, nama saya Eko Septiana Nunggal, asal saya dari Pangkat OSD dari
dia mau mengampuni temannya. Itu wah, sungguh luar biasa. Memang sebagai anak Tuhan harus seperti itu. Untuk katakan, pernah mengampuni? Pernah Pak. Oh, seperti apa itu nak? Ketika saya dipukul oleh orang saya, kemudian orang saya minta maaf kepada saya dan saya mengampuninya. Tapi gak diingat-ingat lagi kan? Pernah. Jadi itu gila diajar. Dari sekolah minggu udah semua pasti udah pernah diajar kan semua sekolah minggu. Ada yang masih sekolah minggu sampai sekarang? Oh, udah mulai gabung remaja ya. Berarti nggak masuk sekolah minggu lagi. Tapi pasti sekolah minggu yang paling diajarkan sama kita untuk mengampuni. Karena apa alasan kita disuruh mengampuni? Ada yang tahu? Apakah karena supaya bisa kita bebas dari dosa atau ada karena biar kelihatan Tuhan? Yang dia bilang mengampuni. Padahal sebenarnya dalam hatinya kan gak mau dia mengampuni dalam dia. Oke, udah maafkan kau. Tapi dalam hati, ini orang ini gak bakal mau maafkan ini sampai mati hukum, sampai dia itu mati tetap bakal ingat. Biarpun aku duluan mati tetap bakal ingat. Katanya kan ada yang kayak gitu. Gak ada kan? Memang harus seperti itu kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena apalagi kita kan yang udah masuk sekarang SMP, pasti semua wajib mengerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan, terlebih mengampuni. Karena ada nggak yang pernah dengar ayat ini? Ayatnya mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau anak tambah mengasihi diri sendiri, kayak mana yang mengasihi diri sendiri? Ada yang bisa kasih contoh? Apakah cuma mandi? Ada yang nggak mandi di sini? Katakan mandi Pak. Mandi? Iya Pak. Wah, pantas mandi. Di sini ada yang nggak mandi? Harus mandi lah nanti. Ini tadi ada yang diam-diam teman kalian. Nia kan betul kan? Diam-diam dia. Mungkin nggak mandi ya? Mandi aku Pak. Mandinya? Oh, berarti mandi ya. Jadi, gimana lah maksudnya mengasihi diri sendiri kita juga mengasihi sesama kita. Mengasihi diri sendiri. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Gak ada yang bisa ya? Hah? Jangan marah-marah. Misalnya gini, kan kita nggak mungkin kan, kita nggak mungkin memarahi diri kita sendiri. Ya kan kita masih menjaga diri kita sendiri. Ada yang udah pakai skincare anak kecil ini, kan lagi tren sekarang kan, belum ada kan? Masih pakai beda baby ya, masih pakai baby face katanya ya. Baby face masih, ya karena kebanyakan cowok sekarang kan kayak gitu. Masih kecil tapi udah pakai produk-produk kecantikan, skincare. Tahu semua skincare kan? Perawatan untuk kulit. Sekarang kayak dia itu salah satu. Kalau kata sekarang tidak Pak, tidak kenapa? Tidak kenal ya. Oh, laki-laki Pak. Oke Pak. Oke, ini memang cocok kita tata aja. Oke. Jadi maksudnya itu mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri itu kita gimana kita memperlakukan diri kita kayak gitu juga kita memperlakukan sesama. Makanya itu dikatakan indahnya mengampuni. Coba ya ketika kita tidak mau mengampuni sesama kita, misalnya ada yang berdosa sama kita,
1981, Agen Intelijen Afrika Selatan, Gadu Winter, mengungkapkan adanya plot yang dirancang pemerintah Afrika Selatan untuk mengatur pelarian Mandela. Selama di penjara, Nelson Mandela pernah merasakan hal yang kurang baik dari kepala penjara. Diganggu berbalik karena dikencingin. Pada 11 Februari 1990, Nelson Mandela bebas dari penjara dan kemudian terjun ke dunia politik. Dan pada 12 1994, dia terpilih dan ditetapkan sebagai presiden pertama kulit hitam. Dalam kemenangannya sebagai presiden, orang yang pertama diundang makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Padahal dalam masa hukumannya, kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Ketika wartawan mengajukan pertanyaan kepadanya, mengapakah Anda memberi loyalitas kepada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Maka jawab Mandela, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakiti. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai dirimu. Oke. Tadi udah dijelasin. Jadi Bapak mau kita ada berapa orang? 6 ya? Oke, satu kelompok itu ada 2 orang. Pas ya, samping-sampingan ya. Oke, sampingnya itu temannya. Jadi Bapak beri waktu untuk memberi kesimpulan mengenai mengampuni melalui apa yang telah ditampilkan dalam video tadi. Bapak beri waktu berapa kira-kira waktu kita? Berapa kira-kira waktu kita? Siapa? 1 jam. 1 jam. Nah, kelamaan. Terus kita ulang isi kira ulang mati ya Pak. Tadi kayaknya sudah pelawak ini. Nanti besar menjadi pelawak. Itu gambaran ya, gambaran masing-masing. Oke. Jadi masing-masing. Di sini kan tadi kan udah jelas. Mengampuni itu adalah sesuatu tindakan melupakan kesalahan orang lain. Mengampuni memiliki arti memaafkan seseorang yang salah melakukannya dan tidak mengungkit kesalahan tersebut. Jadi melalui video tadi, Bapak sudah membentukkan 2 satu kelompok tadi ya. Ya Pak. Oke, sudah dapat kan? Ada yang dapat kelompok udah kan? Iya Pak. Jadi masing-masing itu kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3
Udah siap semua? Sudah. Oke. Kelompok 1 silakan. Sampaikan. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membacakan tadi kami sudah berdiskusi itu tentang kesimpulan dari video itu mengenai mengampuni. Yang kami dapat yaitu ada seorang bapak yang mengampuni orang yang telah sampai setiap orang yang sangat menyakitinya, bahkan sangat menyakitinya saat dia penjara. Namun saat dia sukses, dia malah memprioritaskan orang yang telah menyakitinya ini. Nah, dari sana dapat kita simpulkan bahwa mengampuni itu yaitu seperti yang dikatakan Nabi tadi, bahwa mengampuni itu yaitu membebaskan rasa benci dari dirinya dan menerima damai yang bermasalah dirinya. Jadi di sini berarti dia tidak memiliki rasa benci kepada bapak itu, justru memberikan damai kepada mereka. Oke, luar biasa jawabannya. Beri tepuk tangan kelompok 1. Oke, kelompok 2. Nanti Bapak apa ya? Bapak tambahin kalau memang setelah semua kelompok belajar. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyimpulkan tentang video tari mengenai mengampuni. Di mana dari kelompok 2, mengampuni yang dimaksud dalam video Nelson Mandela yaitu memaafkan segala sesuatu kesalahan yang telah dilakukan orang lain kepada kita, baik itu kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Kita harus tetap mengampuni, karena jika kita menyimpan rasa dendam atau tidak mengampuni seseorang, maka kita akan merasakan rasa khawatir yang besar, sehingga tidak ada damai dalam hidupnya. Jadi intinya yaitu bahwa seperti Nelson Mandela, marilah kita saling mengampuni supaya damai sejahtera berada dalam diri kita. Terima kasih Pak. Oke, kelompok 3. Silakan. Nathanael yang membaca ya? Iya Pak. Oke. Silakan Nathanael. Jadi dari video dapat kami simpulkan bahwa mengampuni merupakan suatu masalah atau membebaskan seseorang dari kesalahan dosa. Sebab dalam kita dikatakan bahwa jika tidak mengampuni kesalahan orang, maka kita akan diampuni oleh Tuhan di surga. Ada yang aktif sekolah. Berarti Nathanael ini aktif dulu pas sekolah ini. Saleh, iya pas Saleh. Masih diingat ya? Nathanael orang yang Saleh. Semua jawabannya benar. Berikan tepuk tangan. Sia-sia yang berusaha anak bapak dia bisa masuk SMP, ternyata memang benar-benar menguasai mengenai pendidikan, pelajaran, tentang Facebook. Semua jawabannya itu benar, nggak ada yang salah. Memang di dalam video tadi kan dijelaskan bapak-bapak yang dikatakan kelompok 1 tadi, bapak-bapak itu adalah Nelson Mandela. Dia adalah seorang tokoh kulit hitam. Iya, orang Afrika kulit hitam dia. Di sini mau kalian sering menghina kalau dia kulitnya hitam. Iya kan? Jangan sama kita seperti mereka. Masa orang kulit hitam cuma karena kulitnya hitam? Bapak hitam ini. Kalau misalnya jumpa sama orang masa dibilang kayak aspal. Tapi gak mau bapak menyimpan dendam. Tapi biar kayak gini kita nggak tahu semua orang bisa menerima apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan. Gak bisa. Jadi semua kita juga harus menjaga segala tindakan. Jadi si Nelson itu kan dia masa sampai dia digantung terbalik, dikencingi lagi. Coba bayangkan kalian kalau dikencingi, jorok kan? Iya, Pak. Banyak kuman. Memang tersisa tangan si Nelson itu dibuat penjara. Tapi apa? Begitu keluar dia jadi presiden. Dia kan enggak orang yang dipenjara tiba-tiba jadi presiden. Bisa tuh. Ada yang mau kayak gini mati, dimasukkan dulu ke penjara, baru jadi presiden. Langsung presiden aja. Gak usah di penjara. Itu dia. Berarti anak harus belajar dengan dia. Selain belajar, anak-anak juga harus rajin beribadah, minta penyertaan pada Tuhan untuk membimbing setiap langkah anak-anak bapak dan bisa mencapai apa yang diinginkan. Jadi si Nelson Mandela memiliki teknik untuk dibuat sama penjaga penjara,
harus mengampuni. Karena Tuhan sendiri sudah lebih dahulu mengasihi kita, sudah mengampuni kita. Jadi kita sebagai orang Kristen, semua Kristen kan? Percaya namanya Yesus kan? Percaya, harus percaya. Kalau ada yang tidak percaya, angkat tangan sekarang, kita evaluasi kita. Ada yang tidak percaya? Iya, Pak. Jadi kalau kita percaya sama Yesus, harus gimana kita? Harus mengampuni. Karena Yesus sudah terlebih dahulu Mengasihi kita. mengampuni
Mengingat, mengasihi, mengampuni, mengingat. Ya, serius ya, tidak cepat ya. Ini cepat. Mengasihi, mengampuni, mengingat, mengampuni, mengasihi, mengampuni. Perhatikan ya. Yang menang perhatikan. Biar Kamu udah pakai gerakan yang paling Pakai benar. gerakan, Ya. oh, harus pakai gerakan. Makanya jangan salah. Iya, jangan kalah pasti dia bilang apa.
dilaksanakan ini? Sampai 14, Pak. Iya, sampai 14. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya,
siap ini ya. Tugas saja. Ya Pak. Oh, kalau dia tugas ini harus totalitas lah. Ya Pak. Ya, Pak. Bisa kan? Bisa Pak. Berarti nggak boleh lagi harus sederhana, harus betul-betul. Harus ada apa ya sketsa dramanya. Oke. Jadi itulah tugas untuk anak-anak bapak yang dikerjakan dan ditampilkan minggu depan. Jadi hari ini kita mau disampaikan firman Tuhan menginginkan kita sebagai orang Kristen harus mampu mengampuni seperti Yesus yang telah lebih dahulu mengampuni segala dosa kita. Jadi anak-anak bapak yang ada di sini harus mau mengampuni